Allahumma zayyin bil Qur'ani lisani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Hamid Khuluq. Pada video kali ini kita akan membahas perbedaan penulisan pada mushaf Departemen Agama dan mushaf Madinah. Dari perbedaan penulisan tersebut mengandung maksud seperti apa, nanti akan kita coba bahas. Saya ambil contoh pada halaman Al-Quran yang di mushaf Departemen Agama pada halaman 245. Di sini ada kalimat ma farrattum. Jika pada mushaf Departemen Agama pada huruf to terdapat tanda sukun, sementara pada mushaf Madinah pada huruf to tidak ada tanda sukun. Dan pada mushaf Departemen Agama pada huruf ta ada tanda tasydid, dan pada huruf ta pada mushaf Madinah tidak ada tanda tasydid. Kenapa hal ini berbeda? Tentu keduanya memiliki maksud dan tujuan yang sama namun dengan cara yang berbeda. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada mushaf Madinah untuk huruf-huruf yang idgham atau huruf mad tabi'i seperti wawu, alif, ya yang sukun itu tidak dibubuhi oleh tanda sukun. Seperti contoh misalnya di sini Yusufa, di sini ada tanda sukun jika di mushaf Departemen Agama, namun pada mushaf Madinah tidak dibubuhi tanda sukun. Begitu juga pada huruf ya sukun juga tidak dibubuhi di sini contohnya. Sehingga huruf to yang pada mushaf Madinah di sini tidak ada tanda sukun, maka sesungguhnya itu adalah huruf to yang mati atau huruf to yang sukun. Dan pada kalimat ini, pada kalimat farrattum ini adalah terjadi hukum tajwid bertemunya dua huruf yang memiliki makhraj yang sama, di mana huruf yang pertama yaitu huruf to di sini mati atau sukun, kemudian bertemu dengan huruf ta yang berharokat, sementara ta dengan to memiliki makhraj yang sama. Huruf ta, huruf dal, huruf to itu memiliki makhraj yang sama. Sehingga jika bertemu dan huruf yang pertamanya sukun, yang kedua berharokat, maka di sini diberlakukan hukum idgham atau hukum meleburkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua. Atau istilah tajwidnya adalah idgham mutajanisain. Idgham yang diakibatkan karena makhraj yang sama dan huruf pertamanya sukun, huruf yang keduanya berharokat. Mutajanisain shogir. Selanjutnya, kenapa pada mushaf Departemen Agama pada huruf ta dibubuhi tanda tasydid, sementara pada mushaf Madinah tidak? Pada mushaf Departemen Agama, kenapa dibubuhi tanda tasydid? Karena kaidah yang dipakai adalah setiap yang idgham, baik itu idghamnya sempurna kamil maupun idghamnya naqis atau idgham tidak sempurna, untuk Departemen Agama mushafnya itu selalu dibubuhi tanda tasydid. Sehingga para pembaca ketika melihat hal ini maka diharapkan akan membacanya adalah farrattum. Farrattum. Karena taknya bertasydid sehingga to-nya dimasukkan ke ta. Dan huruf yang berbunyi tu terakhir adalah huruf ta. Lalu kenapa pada mushaf Madinah tidak dibubuhi tanda tasydid, sementara yang to-nya dengan tidak adanya tanda maka di sini berarti sukun? Karena mushaf Madinah menggunakan kaidah setiap idgham atau peleburan dua huruf yang tidak sempurna atau idgham naqis itu tidak akan dibubuhi tanda tasydid. Sementara setiap peleburan dua huruf yang sempurna maka baru akan dibubuhi tanda tasydid. Pada kalimat ini sesungguhnya ini idghamnya atau peleburannya adalah peleburan yang tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena saat ro
masuk ke huruf to sukun, kemudian dileburkan ke depannya huruf ta, misalnya di sini di mushaf depak, ini tidak dibaca langsung kepada huruf ta dengan sama sekali menghilangkan huruf to baik sifat maupun hurufnya. Jadi seolah-olah huruf to ini tidak ada, kemudian dibaca farottum, langsung tipis. Karena makhrajnya sama, yang beda ini tebal, ini tipis. Farottum. Itu yang berpeluang terjadi jika seseorang membaca menggunakan mushaf depak RI dan belum mengetahui kaidah idgham naqis atau idgham kamil, peleburan yang tidak sempurna atau peleburan yang sempurna. Di sini kaidahnya seharusnya adalah ketika masuk farot, pertama tetap harus menggunakan sifatnya to yang tebal. Karena sifat to yang tebalnya tidak dilebur atau tidak dihilangkan, maka di sini terjadi idgham naqis. Karena ini idgham naqis tidak sempurna, maka pada mushaf Madinah tidak dibubuhi tanda tasydid yang menunjukkan bahwa sifatnya to harus dijaga terlebih dahulu sebelum masuk ke huruf ta. Sehingga langkahnya fa ro tebal, fa ro. Kemudian masuk ke to, rot, masih tebal. Farot, pangkal lidahnya masih tegang. Farot, setelah begitu kemudian tumnya dengan tipis atau istifal. Oleh karena itu kenapa pada mushaf Madinah tidak dibubuhi tanda tasydid yang menunjukkan bahwa peleburan dua huruf ini tidak sempurna atau harus menjaga sifat to-nya dahulu, kemudian baru ke huruf ta yang berharokat. Jadi cara membacanya, fa tipis masuk ke ro tebal, fa ro, ro masuk ke to yang tebal, rot tebal, rot tumnya baru tipis. Jadi tidak langsung dibaca farot tum langsung tipis, tidak dibaca demikian, namun dibaca farottum. Jadi tebal dahulu, rot, tum, kemudian tumnya tipis. Inilah maksud kenapa berbeda penulisan antara mushaf Madinah dan mushaf Departemen Agama. Pada mushaf Departemen Agama, kenapa di sini dibubuhi tanda tasydid supaya menghindari membaca qalqalah barangkali ya. Jika kita tidak mengetahui kaidah tajwid dan di sini tidak ada tanda tasydid, bisa saja nanti orang membaca farottum, bisa saja demikian. Nah, itu yang dihindari oleh ingin dihindari oleh mushaf Departemen Agama, sehingga akan lebih baik dibubuhi tanda tasydid untuk menunjukkan itu dilebur ke depan atau diidgham. Sementara pada mushaf Madinah di sini yang dihindari justru bukan qalqalah yang terjadi pada huruf to sepertinya, namun yang dihindari adalah terjadinya peleburan yang sempurna. Oleh karena itu setiap peleburan yang tidak sempurna, idgham yang tidak sempurna, tidak dibubuhi tanda tasydid untuk menghindari itu. Jadi demikian, insya Allah nanti kita akan bertemu kembali dalam menjelaskan perbedaan mushaf depak RI dan mushaf Madinah. Sehingga kami ulang kembali, di sini bacanya farottum, tebal baru tipis. Meskipun di sini ada tanda tasydid. Sebagaimana yang ditunjukkan di sini, farottum, tebal kemudian tipis. Tidak langsung ke huruf ta yang tipis, tidak dibaca farottum, tidak dibaca langsung tipis. Dan kaidah ini berlaku juga untuk idgham bigunah pada huruf ya dan wawu. Sebagaimana pada video kami yang linknya bisa dilihat pada deskripsi video ini, kami sudah menjelaskan kenapa pada idgham bigunah huruf wawu dan ya tidak dibubuhi tanda tasydid pada mushaf Madinah. Sementara pada mushaf Departemen Agama dibubuhi tanda tasydid. Hal itu menunjukkan bahwa idgham bigunah pada huruf wawu dan huruf ya harus dibaca dengung dengan sifat dengung atau sifat gunah yang dimiliki oleh huruf nun sukun sebelumnya. Silahkan untuk lebih jelas bisa dilihat pada video yang linknya ada pada deskripsi video ini. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Semoga kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapat ridhonya insyaallah. Amin. Terima kasih sudah menonton channel Hamid Khuluq. Sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تنزاها عن قول
وفعل ونيات فيا رب متعني بسر حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومقلاتي فيا رب متعني